Dia bilang, "Ama, eee, perdarahan otaknya banyak," gitu. Waduh, aku Mmm, kaget dong ya kan, Kak, mhm, kaget. Jadi aku telepon kokoh, nggak diangkat, dan ini Sito, ini urgent urgent harus dilakukan operasi, dia bilang kayak gitu. Tapi aku dalam hati aku selalu berdoa, "Tuhan, kalau memang Tuhan ingin panggil, ya kehendak-Mu lah yang terjadi." Aku sampai mhm, mungkin capek ya Tuhan Ama ya, gitu. Mungkin Ama udah memang selalu Ama kayak, "Udahlah kasih kasih war racun ajalah, ngapain lagi?" Gitu. Jadi kayak mhm, seiring berjalannya waktu semua, terlewati begitu, Kak. Dan memang lebih tenang ya kalau jalannya sama Tuhan, lebih tenang kalau misalnya kayak, ya Tuhan itu kayak bapaknya kita aja gitu, kayak kita mhm, ngobrol, kayak kita curhat gitu, dan ada damai sejahtera, seperti itu, Kak. Saya senang berdoa ama, aku bilang seperti itu, saya senang mendoakan orang ama, aku bilang kayak gitu. mhm. Nah, sampai saat ini pun saya dengan keluarga ama tetap keep kontak, Kak. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng teman yang berada di Singapura. Jadi Nisda Sihaloho ya? Ya, betul, Kak. Ya, jadi Nisda ini sekarang posisi lagi di Singapura ya. Kita sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita tanya dulu latar belakang dari Nisda ini. Nisda asli mana dan kamu berapa saudara mungkin dari awalnya? Ya, halo semuanya. Ya, saya Nisda Sialoho, saya asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, Kak. Hmm. Kalau Perempuan Nisda 1, saya sendiri. perempuan satu sendiri, jadi satu-satunya cewek. Iya, Paling benar, cakep Kak. berarti ya, anak paling cantik di keluarga. Jadi kalau Thank you, Nisda ini, Kak. Nisda dari kecil memang menganutnya Kristen sejak kecil? Benar Benar. benar, Kak. Iya, benar, Kak Rian. Terus kalau Oh pendidikan, oh, dari orang tuamu Kristen sejak kecil tuh gimana sih kalau menurut Nisda sendiri? pendidikan dari kecil ya, Kak? Ya, dari orang tua sendiri saya ditanamkan bagaimana saya bisa berdoa. Nah, orang tua ya bisa, ke gereja, tapi memang dari kedua orang tua saya sendiri yang saya lihat ya itu ada banyak ya, namanya juga rumah tangga ya, Kak, ya. Mhm, Ya kayak bapak saya sama mama saya ya selalu berantem, tapi dengan mereka seperti itu saya kayak, apa ya, kayak kayak berharapnya sama Tuhan gitu. mmm, Jadi memang yang saya alami waktu kecil, saya nggak pernah melihat orang tua saya kayak, damai, ya namun ya saya bersyukurnya mereka tetap setia sampai saat ini. ya. Begitu, Kak, puji Tuhan. Terus Nisda Mhm. ketika sekolah, kamu sekolahnya full di Medan atau sempat keluar dari Medan? Eee, saya itu sebenarnya waktu ikut sama orang tua saya di Pekanbaru, Kak. Oh di Nah, ya orang tua di Pekanbaru, saya SMA-nya di Pekanbaru, saya kuliahnya juga sorry, saya SMA-nya di Medan, Mhm. saya kuliahnya di Medan. Nah, setelah bapak pensiun baru mereka semua pindah ke Medan, Kak, Kalau setelah Nisda pensiun. sendiri ngambil kuliah dulu jurusannya keperawatan? Keperawatan, benar, Kak. Mmm, terus ini mau tanya nih, Nisda mengalami mungkin, perjumpaan dengan Tuhan pertama kali secara pribadi itu boleh diceritain gimana prosesnya? Boleh, Kak. Jadi waktu saya di Jakarta ya, Kak, ya, saya itu, Itu setelah eee kuliah ya, Nisda? kuliah, terus saya kerja di Medan, setelah itu saya merantau ke Jakarta, Kak. Nah, saya kos sama adik saya, setelah itu saya nggak punya ya saya punya teman, tapi kayak, tapi saya belum punya komunitas pada saat itu. Saya kerja di Jakarta selama 2 tahun, setelah itu saya diajak teman saya ke gereja.
Nah, saya bertemu dengan komunitas yang benar-benar membuat saya diterima, yang men-support, dan saya sangat menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di sana, dan saya, akhirnya membuat keputusan untuk, dibaptis begitu, Kak. Mhm. Jadi sebelumnya memang walaupun Kristen tapi belum dibaptis secara Kristen ya, Nista, ya? Iya, mungkin pada saat kecil dibaptis yang Oh, waktu tardidi kali ya, Kak, ya. jadi di Nah, sana ketika itu momennya apa sih, Nista, kok membuat kamu kayak mantap dengan Tuhan atau adakah kejadian atau peristiwa ketika itu? iya saya, merasa kayak damai sejahtera aja kan sebenarnya banyak ya, Kak, pergumulan yang kita hadapi gitu kan ya. Banyak, yang membuat kita juga jadi kepahitan, tapi Iya. setelah saya benar-benar masuk ke komunitas itu, saya benar-benar membangun hubungan saya dengan Tuhan setiap hari, saya benar-benar kayak, saya dikasihi Tuhan walaupun, banyak hal yang membuat kadang-kadang saya tidak pantas untuk dikasihi gitu, Kak. Tapi, akhirnya saya benar-benar mau dibaptis dan saya mau kayak lahir baru gitu, ya setelah, 6 bulan bergabung dengan komunitas itu sih, Kak. Kalau Gitu. boleh diceritain pergumulanmu ketika itu apa sih sebenarnya? Ketika di Satu Jakarta. banyak ya, Kak. Ya di Jakarta, satu banyak ya, Kak, ya, yang aku bilang, eee, orang tuaku itu mereka punya jadi selama aku tidak bersama mereka, aku sering mendengar hal-hal yang membuat eee, kayak kecewa gitu. Eee, aku tidak pernah melihat mereka yang, apa ya, yang saling mengasihi, yang bagaimana gitu, tapi itu tidak membuatku mengurangi rasa hormatku sama mereka gitu. Sempat juga saya berpuasa, berdoa untuk bagaimana caranya mengubah, mereka tuh supaya mereka tuh bisa berubah ya gitu. Mmm, Ini orang tuaku, tapi ternyata setelah aku bangun hubunganku setiap, hari sama Tuhan, ternyata kita nggak bisa mengubah orang lain ya. mmm, mmm, Tapi bagaimana kita merubah diri kita, respon kita, perasaan kita, dan mulai menerima serta mengampuni. Nah, itulah, Kak. Jadi, eee, ya banyak juga yang misalnya kayak di pekerjaan ya, kok belum sukses-sukses ya, kayaknya udah keras sekali yang kita kerjakan gitu. Itu dualah yang saya pergumulkan, tapi seiring berjalannya waktu semua, terlewati begitu, Kak. Dan memang lebih tenang ya kalau jalannya sama Tuhan, lebih tenang kalau misalnya kayak, ya Tuhan itu kayak bapaknya kita aja gitu, kayak kita mmm. ngobrol, kayak kita curhat gitu, dan ada damai sejahtera, seperti itu, Kak. Terus kalau setelah kamu, mengalami Tuhan sendiri itu, Mhm, adakah kebiasaan-kebiasaanmu yang mulai kamu rutinkan setelah kamu hidup baru itu, lahir baru itu? yes, ada, Kak. Jadi setelah itu saya disuruh mama pulang ke Medan, saya disuruh mama pulang ke Medan, akhirnya dia nyuruh saya untuk kembali bekerja sebagai perawat lagi. Sebelumnya saya menjadi financial planner di Jakarta. Agent ya? Nah, ya Ejean. Iya. Jadi mama bilang, "Kamu sudah kuliahin medis, kenapa kamu tidak mengerjakan kuliahmu sebagai perawat?" Akhirnya saya, eee, mengurangi egois saya bilang, "Oke Mas, saya balik ke Medan, saya, mau melakukan apa yang Mama bilang," gitu. Akhirnya saya pulang ke Medan, ada satu kebiasaan yang saya lakukan, saya bersaat teduh, saya bangunkan. Mmm, Saya kan tinggal di rumah mama, iya. ada bapak, ada adik-adik saya, jadi mereka saya bangunkan pagi-pagi untuk saat teduh. Hal itu yang saya saya lakukan, kebiasaan itu yang saya lakukan kepada mereka gitu. Mmm, Ya nangis, apa segala macam ya pasti ya, tapi saya mau di rumah itu hadir gitu. Saya mau kayak, di rumah itu kayak
bersandarnya sama Tuhan aja gitu dan Mmm, ya itulah yang bisa saya lakukan seperti itu, Kak. mmm, Dan saya melamar lagi ke rumah sakit, pada saat itu saya buat hati mama saya senang, padahal saya tidak mau ya, mmm, karena memang saya tuh pengennya tuh kayak yang punya apa, home care tapi pada saat itu memang home care tidak ada panggilan, tidak mhm, tidak ada tidak ada job home care gitu, karena job home care itu biasanya salary-nya lebih tinggi dibanding di rumah sakit sendiri gitu. Ya akhirnya ya puji Tuhan saya lulus, saya diterima di rumah sakit itu, mmm, saya ada bekerja selama 3 bulan. 3 bulan, tapi ya itu gajinya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saya kan anak paling besar juga ya, Kak, ya. iya, Otomatis saya juga harus bisa membantu orang tua saya gitu. Dan pada, itu ada satu kejadian bapak saya mmm, kecelakaan, dan memerlukan operasi. Saya sedih sekali nggak bisa menemani beliau operasi. Dari situ saya jadi kayak, "Aduh, kenapa ya rumah sakit ini nggak mengizinkan aku untuk untuk aku bisa menemani papaku," gitu kan. Jadi kayak, eee, apa namanya, saya sudah permisi, mereka nggak izinin, dari situ saya sedih gitu. Kenapa ya Tuhan, aku cuman pengen mau merawat bapakku, kenapa aku bisa merawat orang lain tapi aku tidak bisa merawat bapakku, aku bilang. Akhirnya aku posting bapakku di Instagram-ku. Nah, setelah posting Instagram-ku ada DM yang, mengajak aku home care di Singapura. Itulah awalnya 9 tahun, 9 tahun saya, 9 tahun yang lalu saya pertama kali bekerja di Singapura. wow. Jadi dari kamu posting di bapakmu di Instagram itu, kamu di-DM Iya orang dan orangnya itu kamu nggak kenal iya. sebelumnya? Sebenarnya saya sudah kenal teman saya ini, tapi sudah lama kenalnya. Lama nggak Saya kontak gitu? bilang iya, lama kontaknya. Saya bilang, "Saya butuh pekerjaan, saya 3 bulan kerja di rumah sakit ini saya tidak mencukupi, saya mau Mhm, bantu orang tua saya, tapi tidak mencukupi," aku bilang kayak gitu. "Oh iya," terus dia bilang, "Ini ada, kamu berdoa aja ya, ini ada mmm, home care di Singapura," dia bilangnya seperti itu. Terus saya berdoa, benar-benar saya berdoa, "Tuhan, izinkanlah saya mau mengubah ekonomi saya mau mhm, membantu orang tua saya." Karena kan pada saat itu papa saya udah, pensiun ya, gaji pensiun juga udah berapa, terus dipotong dengan utang-utang ya, utang-utang, judi dulu bapak saya, jadi nggak ada tabungan sama sekali, jadi kitalah anak-anaknya yang membackup gitu. Ya puji Tuhan saya bisa bekerja di sana selama 2 tahun, saya bisa membantu kuliah adik saya bisa juga membantu bapak dengan mama, dan bapak juga udah sembuh lah, maksudnya tidak parah seperti yang awal-awal seperti itu. Begitu, Kak. nah, Itulah awalnya. prosesnya kamu dari rumah sakit di Medan itu terus kamu transisi jadi home care ke Singapura tuh boleh diceritain dikit, Nista, gimana akhirnya kamu keterima di Singapura dan Oh, apa yang ya. kamu doakan saat itu ke Tuhan? Oh, ya. Iya, saya betul-betul karena niat saya karena saya anak pertama ya, kalau orang Batak bilangnya anak panggoaran ya. Nah, saya pengen banget kalau saya itu bisa kasih yang terbaik buat orang tua saya bisa estafet untuk membantu perkuliahan karena kan bapak udah nggak cukup lagi gajinya untuk bisa membiayai kuliah adik-adik saya. Jadi saya bantu mereka, saya saya juga bisa belajar ya di Singapura ya, maksudnya Mmm, banyak belajar tentang bagaimana kesehatan lagi, kebersihan, terus orang-orang, habit-nya di sana. Itu 9 tahun yang lalu ya, Kak, ya, gitu. iya iya, Dan orang rumah sakit juga bilang, "Wah kamu kok bisa di Singapura, kamu bisa ya bahasa Inggris ya?" Saya bilang, "Saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya menyukai bahasa Inggris," saya bilang kayak gitu. wow, Jadi iya, jadi kalau segala sesuatu yang kita suka, pasti cepat nangkapnya, saya bilang seperti itu. Ya, saya, apa, akhirnya saya di sini, saya di-training selama 3 bulan, Kak, di Singapura. Di-training, jadi AMA itu punya 2 suster, suster Singapura sama suster Indonesia, saya caregiver-nya gitu. Nah mhm, setelah 3 bulan, akhirnya, eee, apa, mereka melihat kinerja saya dibuat work permit.
work permit Wah. itu yang bisa untuk perpanjang, seperti itu. Nah, akhirnya ya saya bisa bekerja selama 2 tahun sampai ama meninggal baru saya pulang ke Indonesia kembali, Kak. Wow. Ya itu kayak Iya, mujizat juga ya kali, kayak kamu sangat posting juga, pada akhirnya kamu bisa kerja. Home care itu juga iya sebenarnya kamu cita-citakan dan kamu doakan ya, Nista ya? iya, benar benar, Kak. Karena memang ya kita tujuan kerja mau ngapain kalau nggak cari uang kan, Kak. Saya udah pernah kerja di rumah sakit juga, tapi ya itu yang saya bilang tadi, saya baru paling besar saya harus bisa membantu orang tua saya, seperti itu sih, Kak. Oke. Itu, Terus mhm. kamu 2 tahun kerja di Singapura, apa yang kamu rasakan di sana ketika kamu bekerja, terus kamu merawat ama sampai ama, eee, meninggal itu? Terus yang kamu rasakan pribadi apa di Ah, sana? Gimana gitu ceritanya? di sana itu ya, jadi di sinilah ya, Kak, ya, Iya. karena saya lagi di sini. Saya sangat bersyukur sekali, Kak, karena memang ama itu, apa ya, sangat baik. Saya menyayangi ama itu seperti saya menyayangi opung saya sendiri, gitu. Jadi keluarganya juga baik gitu, nggak pernah marah. Mereka orang kaya semua, tapi mereka rendah hati, seperti itu. Jadi perawat-perawatnya juga perawat yang Singapura juga baik ya, jadi saya merasa dikasihi juga, merasa Mhm. diterima juga gitu sama mereka dan memang, ama sendiri kan, Buddhis ya, Kak, ya. Nah, saya selalu ketika saya memulai pekerjaan, saya selalu bilang sama ama, "Ama, saya izin mendoakan ama ya, biar apa yang saya kerjakan hari ini bisa lancar, ama bisa sehat." Dan dia, "Iya iya iya," gitu, karena kan dia pakai tracheostomy ya, Kak, ya. Mmm. Tracheostomy itu nggak bisa ngomong kan, jadi ya, iya iya, dan dia mau seperti ini juga gitu. Heeh. Jadi dia saya senang sekali gitu ama mau mengizinkan saya berdoa karena memang saya bilang, "Saya senang berdoa ama," aku bilang seperti itu, "saya senang mendoakan orang ama," aku bilang kayak gitu. Mhm. Nah, sampai saat ini pun saya dengan keluarga ama tetap keep kontak, Kak. Sampai sekarang Tetap ya? keep kontak. Iya, sampai saat ini tetap tetap keep kontak sama keluarganya. Itu Keluarganya masih bahkan di kemarin Singapura semua? iya, keluarga masih di Singapura. Jadi kemarin dia lihat postingan saya, dia bilang, "Misda, ayo ke rumah mami," gitu ya. Cuman karena saya posisinya masih bekerja kan, Kak, jadi Mmm. saya bilang, Bisa. "Sorry mami, belum bisa," gitu. Jadi ya, saya punya keluarga yang ya itu saya anggap sebagai keluargalah, seperti itu, Kak. Iya. Terus kamu 2 Iya. tahun itu kan kamu, balik lagi ke Medan ya? Iya, benar Itu benar, Kak, gimana sana ceritanya balik kok lagi. kok balik ke Medan lagi? Saya balik ke Medan, terus saya bingung ya, aduh ini belum ada pekerjaan lagi ya, gitu. Jadi, saya buka usaha usaha sempolan, Tempolan. kayak sempolan Iya iya. ayam itu. Iya iya. Iya, saya beli paket usahanya kan. Mmm. Jadi, eee, jadi karena nggak ada kegiatan ya, karena biasanya kan selalu melakukan segala sesuatu ya, ini kok nggak ada kegiatan, nggak ada home care, nggak mau melamar rumah sakit juga kayaknya, masih bingung ya ini mau lamar Mmm. atau mau tunggu home care gitu, ya udah saya beli paket usahanya, Mmm. terus, saya ada 3 bulan saya kerjakan itu, saya bawa-bawa ke sekolah-sekolah, sampai Mmm. mama bingung ya kan, "Mau kamu jualan kayak gitu nanti kena panas, kena." "Nggak apa-apa lah Mak, kan ini halal," aku bilang kayak gitu. Rupanya saya 3 bulan sakit, karena harus bawa gerobaknya pakai motor kan, terus dia harus ke sekolah, mungkin capek ya, selama ini kan kayak di Singapura itu di dalam AC, banyakan duduk gitu, tapi puji Tuhannya udah balik modal, Kak. Ya udah saya Oh. berhentikan. Iya, saya berhenti, tidak saya lanjutkan lagi, tapi mama lah yang lanjutkan, karena mama di rumah itu ada jualan-jualan kan, nah jadi dia yang lanjutkan. Setelah itu, saya di situ ada, pacaran ya sama Iya dulu kan saya izin ya kan, Kak. Nah saya iya. pacaran sama nasabah saya. Oh.
Iya, di Iya iya. Jakarta. Oh dari Jakarta, berarti Eee, udah pacaran lama? enggak pacaran lama sih, Kak, sudah kenal lama tapi Udah kenal lama? pacarannya iya, tapi pacarannya itu pas waktu, pulang dari Singapura lah, waktu itu. Oh, Udah, terus kita memutuskan untuk, menikah. Nah, saya di-hire nih jadi babysitter si keluarga yang di Singapura. Nah, waktu keluarganya yang ama lalu? iya iya, jadi dia punya punya, Itu tahun berapa, kalau Nista? itu, beberapa 6 bulan atau berapa bulan gitu, saya lupa. Pokoknya, eee, nggak sampai 1 tahun saya dipanggil lagi sama mami, "Nista kamu jaga cucu mami aja boleh nggak?" Gitu. Oh dipanggil lagi, berarti setelah Iya 6 bulan dipanggil kamu lagi. pulang, kamu Iya dipanggil lagi ke sana? iya, jadi saya bilang saya ada rencana untuk menikah, jadi saya mau jaga cucu, cucu mami 1 tahun ya, saya bilang seperti itu. Mhm Saya mhm. tetapkan 1 tahun gitu, karena dia maunya ya kalau bisa lama ya gitu, enggak lah saya sudah ada plan untuk menikah, jadi saya jadi Mmm, babysitter juga. jadi babysitter 1 tahun? Iya, jadi babysitter 1 tahun sambil mengumpulkan modal-modal untuk Iya. menikah. Tercukupi baru kami menikah, seperti itu, Tahun Kak, tahun berapa menikahnya. berarti nikah tuh? Nikah itu udah 6 tahun yang lalu ya, Kak, ya, Berarti 2000 6 pas tahun ya. Covid dong? Is eee, sa iya pas sebelum sebelum Covid sih, Kak, Sebelum Covid. sebelum Jadi Covid, kamu pulang ke heeh. Indonesia itu mungkin 2019-an ya, Iya benar, tahun Kak. itu? Terus Nah, tahun itu 2020-nya itu menikah itu? iya benar, menikah di Bekasi. Nah, di Depok lah kami stay. Saya Tinggal di sana? setelah iya, saya tinggal di Depok. Nah, setelah itu kami punya plan untuk pindah lagi ke Medan, nggak tahu ya senang banget kayaknya ke Medan. Jadi ada kerja selama di Depok itu ada kerja juga sebagai marketing selama 1 tahun, terus saya sepakat sama suami bagaimana kita usaha aja yuk di Medan gitu. Kayaknya di Jakarta ini ya, apa namanya, kayak yang, apa, hektik banget Hektik ya gitu ya. hektik. Iya iya, bener bener, Kak, karena aku kan udah 9 tahun kan di Jakarta kan, masa Mmm, berumah tangga juga harus hektik, udah kita ke Medan aja, aku bilang sama suami. Ada mau usaha, dulu suka ada live-live di Facebook jual-jual baju gitu kan, Kak. Nah, aku oh, suka jualan itu kan. Nah, online shop jadi lah aku ya? online shop, bener. Ya udah, belum punya anak juga kan, Kak, maksudnya kita juga masih ya udahlah masih 1 tahun menikah, mungkin belum diizinkan Tuhan gitu. Nah, setelah di Medan, itulah yang Covid. Covid besar-besaran kan, Kak, pada saat itu ya pas kami mau pindah Lockdown ya? pas kami pindah iya, lockdown semua. Nah, di situlah, ujian pernikahan, kami, Kak. Mmm, Jadi, eee, gimana tuh ceritanya? suami iya, jadi 1 tahun menikah itu pas di Medan itulah, suami kita tuh sebenarnya lagi mau jalan-jalan ke Bali, Mmm, diundang sama dibayarin sama keluarganya yang di Singapura ini. wah, Baik banget ya, Kak. heeh, Jadi kayak, "Ayo honeymoon ke Bali," gitu. oh dikasih hadiah Nah gitu? setelah iya, padahal udah 1 tahun menikah ya kan, Kak. Iya iya, wow. Baik banget. Terus terus? Nah nah dulu kan harus ada tes Covid kan, Kak, Iya, antigen. colok-colok gitu ya? Nah, colok-colok ya kan sebelum, naik pesawat kan, tiket udah dibeli Iya. nih 2 orang, aku dan suami. Tiba-tiba, Kak, kami punya antigen dua-duanya positif. Ah, Positif. terus? Nah positif kan, Kak, jadi batal kami terbang dan pada saat itu kan kalau ada yang Covid itu kayak kayak dijauhin banget kan, Kak. Ini belum Iya ada iya. vaksin, ini masih awal-awal banget sih, Mhm, Covid gitu. Jadi kayak dijauhin, kayak ditakutin gitu, kayak kita tuh lagi kayak sakit kusta gitu ya, mmm, kayak langsung kaget gitu. Aduh, nah setelah itu ya kita sedih lah kan, Kak, itu kita, positif dan kami ditelepon sama yang ini, yang memeriksa kami.
Ya. Nah, di situ suamiku sudah bergejala, ternyata dia demam. Saya sehat. Nah, demam, akhirnya dia itu demamnya tinggi sekali dan itu harus disuruh ke rumah sakit. Akhirnya ya kami ke rumah sakit, suamiku dirawat dan dia harus diisolasi. Sedangkan saya hanya dirawat, di rumah gitu, isolasi mandiri ya. Isoman, ya, isoman. Iya ya, Ya. Kak, isoman, benar-benar. Nah, pada saat itu saya bilang sama saya bilang sama dokter, "Dokter," mungkin pada saat masih bucin-bucinnya ya, Kak, ya, "boleh nggak Ya. aku, isolasi sama suami?" Gitu ya kan. Itu masih bucin-bucin awal nikah gitu ya, Kak. Terus terus? Akhirnya dokter bilang, "Kamu punya suami diabetes, itu komorbid," dia bilang seperti itu kan. Jadi memang suamiku ada diabetes, Kak, dan biasanya kalau komorbid jantung, diabetes, atau hipertensi itu kan, Iya. parah ya, Kak, ya. Ya benar parah. Suamiku akhirnya masuk Halo? ke, ruangan Iya. yang seperti kayak Ya. kayak HCU, karena dia mulai sesak pada saat itu, Kak. Mulai sesak dan, ketakutan dong aku kan, Kak. Maksudnya, Iya. eee teman-temanku yang di Medan itu Banyak yang kasih lewat kabar ya? ke aku. Iya, kasih kabar ke aku, "Ini suamimu ya, dia punya kadar oksigen dalam darah itu sudah turun 70%." Dia bilang seperti itu, Rendah udah banget 3 ya? iya rendah banget kan, 70% dan dia sudah pakai itu Kak, oksigen yang, Ventilator? Oh, bukan, ventilator apa? belum sampai Belum ventilator Kak, ventilator. tapi oksigen balon itu, Hmm. oksigen balon yang besar itu. Iya. Dia sudah sampai situ dan, suamiku cerita di sampingnya Nggak nggak ada yang selamat. Jadi satu kamar tuh ada 2 orang, jadi selalu ya pergi 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 dan dia akhirnya jadi takut gitu loh, Kak, jadi takut. Nah, pada saat itu saya juga kayak, saya rasa saya kan Covid juga di situ kan, Kak. Nah, saya bilang sama dokter, "Dokter ini kan saya kayak mual, muntah, itu gejala Covid," saya bilang kayak gitu. "Oh, Hmm. Coba dia belum kasih aku antivirus pada saat itu, karena aku langsung bilang, "Kan emang seperti itu gejala Covid," aku bilang gitu. "Oh kamu tes pack aja." Puji Tuhan Kak, ada ujian, ada Wah. hadiah. Wah. Iya, jadi aku ternyata tes pack, Kak, aku ternyata positif hamil. Nah, jadi aku kabarin, sama suamiku kalau aku hamil. Jadi kayak, wah ternyata ada yang positif Covid, ada yang positif hamil juga ya. Seperti itu. Ya akhirnya aku nggak jadi minum antivirus kan, ya puji Tuhan dokternya pinter ya, Kak, ya, dia Iya. langsung kasih aku tes pad tadi kalau misalnya Hmm. dia kasih aku antivirus babyku nggak bisa Iya. berbahaya kan. Nah Bahaya. di situlah akhirnya ya lama suamiku di situ, di rumah sakit, tabungan kami berangsur-angsur habis. Hmm. Habis, nggak ada lagi lah yang tersisa gitu, karena kan dulu orang suruh beli vitamin, kita beli, ini segala macam, bagaimana supaya dia sehat gitu ya kan, Masker Kak. mahal juga, iya kan? Masker mahal, vitamin mahal ya kan, Kak. Mahal semua kayaknya yang medis-medis Mahal waktu itu. semua, bener. Terus kita juga nggak bekerja pada saat itu kan, saya hamil kan dan saya juga masih 3 minggu dokter pun tidak mau memeriksa saya sampai saya negatif gitu. Nah, akhirnya setelah diperiksa 3 minggu kehamilan dan suami, ya begitulah, Kak, up and down, akhirnya dia keluar dari rumah sakit, ada ujian baru lagi, dia kena halusinasi. Wah, Halusinasi yang gimana kayak tuh? ngomong sendiri, terus dia kayak yang seperti orang yang, apa ya, pandangannya kosong. Jadi saya sempat bawa suami saya juga ke Psikolog? dokter jiwa, iya, Oh, dokter jiwa. kayak psikiater, ya. Saya panggil orang gereja saking saya, "Aduh kenapalah ini Tuhan," kayak gitu kan maksudnya. Dan saya nggak tahan karena saya kan lagi hamil ya, saya suruh suami saya pulang ke rumah mamanya dulu gitu, saya nggak tahan lihat dia gitu, saya mau menenangkan hati saya gitu. Karena dia kayak mau, kayak ngomong-ngomong sendiri, bahkan Hmm. dokter bilang, kan kami rumah kontrakan kami kan tingkat ya, Kak, ya, Iya. tingkat 2, "Hati-hati ya suami kamu jangan," karena kemarin biasanya di Covid itu ada 2% yang mengalami sama seperti kayak suami kamu, dan dia lompat Wah. dari lantai 2 rumah ya dan dia meninggal, hati-hati. Akhirnya aku bawa suamiku ke rumah mamaku. Jadi untuk safety-nya dia kan,
Nah 1 bulan Tuhan jawab, doaku Kak, suamiku puji Tuhan dia dia udah kayak orang biasa gitu loh Kak. Maksudnya kayak dan dokter juga biasanya tuh kayak 3 bulan, 4 bulan dia bilang. Nah Ini cepat ternyata banget enggak, ya? ini cepat, iya 1 bulan akhirnya kami bersama-sama kembali, di situlah kami memulai usaha cemilan, masker, dari situlah kami makan Kak, tabungan kami semuanya habis, nggak bersisa yang selama Covid ya, selama Covid beberapa beberapa bulan nggak ada kerjaan, saya juga nggak berani ambil job home care karena saya lagi hamil, suami saya comorbid. Tapi pada saat itu nggak tahu ya, kayak mengalir aja, saya mau percaya aja sama Tuhan kalau Mmm, kalau Dia tidak pernah akan tinggalkan saya dan suami saya dan ya tetap aja gitu saya lakukan apa yang menjadi bagian saya, karena Tuhan Maha melihat kan gitu. Jadi ya itulah yang kami kerjakan Kak, selama di Medan, usaha masker, usaha cemilan, puji Tuhan ya laku-laku aja, bisa makan dari situ. Anak saya juga lahir vaksinnya dari situ, mmm, kebutuhannya dari situ, ya begitu Kak. wow, keren sih. Heeh. Maksudnya memang apa namanya, Covid itu kan banyak yang sektor-sektor tumbang ya juga, kayak Iya pekerjaan-pekerjaan betul. juga kan banyak yang apa, terdampak banget lah. Terus Iya waktu benar. anak-anaknya Nisda berarti lahir di 2002 Medan. dua dua 2 tahun jadi berapa? sekarang dia udah 5 tahun sih Kak. Oh 2021 ya berarti ya? Ya benar, 2021? 2021. Iya Masih benar Kak. masih era-era Covid. Kalau ketika Iya itu masih kamu era masih ingat nggak sih ketika lahiran anakmu ini, namanya siapa Nisda? Lionel Kak. Dan anak kelahiran Ini, Lionel ini kan ah, di masa Covid ini sangat ketat ya, kamu masih ingat nggak sih penyertaan Tuhan ketika kamu lahiran Lionel ini? oh, banyak Kak, banyak banget penyertaan Tuhan yang aku rasain ya Kak ya. Walaupun memang, nggak gampang ya Kak ya, karena satu, aku harus namanya juga kalau anak pertama ini kalau bisa vaksin yang terbaik ya Kak. Mmm, Gitu, maksudnya, untuk makanan yang terbaik, pokoknya semua yang terbaik lah gitu. Tapi nggak tahu ya, Kak, ya, kayak ada aja gitu rezekinya si Lionel ini gitu, aku bisa vaksinkan dia lengkap di dokter spesialis anak, aku bisa, check up-kan dia di rumah sakit yang dan dokter yang bagus gitu, itulah maksudnya kayak penyertaan Tuhan itu. Padahal yang kami jual kami cuman cuan-cuan 5.000 kadang 3.000. mmm, Ya, kalau masker kita nggak bisa ambil banyak ya, Kak, ya. iya, Tuh, tapi kalau karena kuantitas gitu ya, banyaklah. Ada satu yang bisa jadi cuan lebih banyak itu kemarin di Jakarta ada ambil, apa, masker sekali banyak untuk corporate. Nah, itulah. Jadi dia repeat order terus ada 2 perusahaanlah di Jakarta. wow, Jadi saya dropshipper ya, Kak, karena saya nggak punya modal, saya nggak bisa punya banyak stok di rumah, jadi saya modal percayalah saya cari di marketplace, ini kayaknya oke nggak ya, maskernya oke nggak ya, ini aman nggak ya. Puji Tuhan, Tuhan itu sertai terus sih. Puji Tuhan nggak pernah ada kendala gitu yang menipu, enggak sih, Kak. Saya mmm, dipertemukan Tuhan dengan, eee, apa, toko-toko yang terbaik, toko-toko yang amanah, dan memang pelanggan-pelanggan saya juga ya repeat order terus dan mereka percaya gitu loh. oke. Gitu loh, Kak. Terus Nisda kok bisa balik job home care lagi itu sejak kapan sih sebenarnya ini? Nah, iya, jadi, waktu anakku masih usia 1 tahun kan, Kak, ya namanya usaha ya, Kak, ya, Covid udah nggak ada lagi, maskerku nggak laku dong. Oh, iya iya, Iya, maskerku nggak laku lagi, terus cemilan juga orang nggak mungkin makan cemilan setiap hari ya kan, Kak. mmm, Intis ekonomi bagusan beli ayam penyet ya kan, daripada beli cemilan ya kan. Ya akhirnya, ya itulah, suami mau cari kerja juga usianya udah 40, bahkan dia sempat 6 bulan jadi Grab, Kak. mmm, Suamiku, saking susahnya, anak udah mulai besar kan ya. Nah, suamiku Grab dan banyaklah, namanya juga rumah tangga ya, Kak. iya, Jadi kayak aku banyak menuntut dia, "Ini gimana mau jadi nggak mungkin, ini lama," gitu. Jadi kayak, mmm, eee, "Tuhan tolonglah," jadi kayak ya udah kita untungnya kita memang selalu
ini ya Kak ya, selalu berdoa bersama-sama, selalu meminta nasihat juga sama pembimbing. Nah, saya kan di sini ada gereja lokal Kak Iya. di Medan ya. Nah, saya juga join komunitas, jadi mereka kayak membimbing kami gitu, dari segi parenting, dari segi pernikahan gitu. Jadi pelan-pelan ya saya juga bilang minta tolong doakan saya biar saya punya pekerjaan lagi. Up and down sih Kak, sebenarnya kalau home care ini kan kadang ada, kadang nggak ada ya Kak ya. Iya iya. Nah, kadang kadang, pasiennya rame, kadang pasiennya setahun nggak ada gitu ya. Otomatis yang saya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan lah, seperti kayak jual-jual barang orang, titip-titip jual barang bekas, cemilan masih saya tetap lanjutkan tapi nggak terlalu banyak juga, yang beli, tapi ada aja gitu, Kak. Nah, titip jual segala macam, ya puji Tuhan, ada home care saya simpan, sedikit demi sedikit, tapi ya itu yang saya bilang kayak di konten saya, Kak, selama 4 tahun saya nggak memberi perpuluhan, saya nggak memberi orang tua, karena apa? Karena memang saya mikir, aduh untuk makan aja saya bingung. Bayangkan suami saya Grab datang-datang cuman bawa uang 60.000, 30.000, ya ini mau bayar rumah, bayar itu cicilan, gimana ya kan? Saya mau kasih Tuhan gimana lagi? Aku bilang, jadi banyak alasan dan memang itu kalkulatornya kita yang bermain kan. Mmm. Nah, saya minta sama Tuhan, "Tuhan tolong saya, bantu saya," gitu. Jadi kayak suami juga mau cari kerjaan juga di usia ini nggak bisa lagi gitu ya kan. Ya udah akhirnya itulah Kak, anakku udah mau sekolah juga kan, udah 4 tahun lah dia kan. Jadi memang selama 4 tahun itu, ya kami terus melakukan apa yang menjadi bagian kami gitu. Banyak Kak yang kami jualin, eee, nggak tahulah apa-apa aja yang kami jualin gitu. Semua kami jualin, kadang-kadang dibilang palu gada, nggak papalah palu gada, yang penting ada untuk makan, ada untuk ini ya, cuman, kemarin doa sama Tuhan, "Tuhan anakku udah mau sekolah, gimana ya Tuhan? Aku pengen kali kasih yang terbaik, pendidikan terbaik buat anakku." Itulah kemarin, di bulan Desember tahun lalu, aku dapat, panggilan, Koko panggil aku untuk jaga Ama, karena Ama ada rencana transplantasi hati. Mmm. Nah, dari situ, dari Desember sampai, hari ini, Kak, Sekarang. Wow. sampai sekarang, puji Tuhan. Dan memang dan memang itulah ya, saya memang selalu kayak catat apa yang saya inginkan gitu. Eee, Harus ada kadang-kadang kayak, nggak usah teman-teman, kadang-kadang suami sendiri ketinggian mimpinya gini, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi kadang-kadang aku, ya kalau nggak gimana, kalau nggak dicatat kita nggak akan bisa tahu dan kita nggak, ya kita melakukan segala sesuatu untuk apa kalau nggak kita ada impian gitu ya kan, Kak, Iya. gitu. Jadi handphone-ku ini juga, udah 8 tahun akhirnya rusak dan aku tahun lalu tuh aku berimpian aku mau ganti handphone sesuai yang aku inginkan, Mmm. dengan cara cash. Bener Tuhan Tuhan Wow. Tuhan jawab itu gitu loh, Kak, dan banyak lebih dari impian-impianku tuh kayak Tuhan itu jawab gitu. Dengan 7 bulan di sini, ya nggak gampang juga ya, Kak, ya, karena kan aku harus LDR sama suami, Iya. aku harus pisah sama anakku, nggak gampang. Kadang juga kalau untuk merawat orang sakit ini juga harus ekstra sabar ya. Mmm. Nah, ya aku nikmati, aku tetap bawa Tuhan dalam apapun yang aku jalani. Jadi semuanya terasa enjoy gitu, Kak, dan aku juga nggak tahu, udah 7 bulan ya aku di sini ya gitu ya. Dan kayaknya memang ya Tuhan kayak ubahkan, memang 4 tahun bergumul, berjuang, ya yang kayak aku bilang di konten itu kesaksianku kan. Jadi aku kayak ngerasa, eee mau 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 bilang orang yang berjuang saat ini, yang masih susah, yang kayak gimana, yang kayak dibilang kayak stuck, itu sebenarnya kita tuh, apa ya, kayak kita tuh kayak diproses ya, nikmatin aja prosesnya gitu. Nggak tahu hari ini kita, mungkin kita jual yang untung-untung kayak cuman 5.000, besok kita nggak tahu Tuhan mau kasih satu hari berapa, mungkin lebih 20, 50 kali lipatnya kita nggak tahu kan gitu. Jadi kayak aku lakukan aja dari hal-hal yang kecil, kadang-kadang juga kayak capek sebenarnya kayak jualan yang
cuman ngambil untung-untung, tapi ya kayak, ya udah aku setia aja dengan hal-hal yang kecil. Nanti juga Tuhan kalau udah dia lihat aku setia, suatu hari ini kok gitu, ternyata benar sih, Kak. Jadi di luar dari ekspektasiku yang aku dapetin itu, gitu. Tapi kamu, ngerawat ama ini juga, jujur aku lihat kontennya kirain itu loh, apa, kayak orang tua sendiri sih, kayak kok kenapa? Enjoy banget, terus kamu juga, lihat kayak pertama kali aku kan yang kasih tahu aku Mhm, istri, cuman aku lihat, mhm. kukira mamamu loh, itu amahmu kukira, karena kamu ngerawatnya, sering di story, di apa, terus Iya, wah dan kayaknya diajak ngobrol deh, ya udah terus kita putusin untuk ajak ngobrol itu. Pertama kali kamu merawat ama juga tuh, boleh ceritain awal-awalnya? Karena ini kan ama ini kan posisi sebagai mau transplantasi hati ya, sedangkan kalau iya benar, yang lalu kamu ngerawat amanya di rumah, ya kan? Berarti di rumah. kalau ini Iya, kan kamu ngerawat ama ini di rumah sakit, jadi beda iya beda benar, Kak. Iya, beda case gitu. Nah, beda boleh case. diceritain dong Ya. yang ama ini gimana ceritanya? Iya, jadi memang ama ini saya melihat kayak mujizat-mujizat ya, Iya, banyak bekerja di diri ama. Ama Buddhis, mmm, tapi ama juga sangat baik ya ketika saya bilang, "Ama, saya boleh berdoa untuk ama?" Dan dia bilang, iya, iya, bolehlah," katanya gitu, Lu papai lu pai-pai lah," gitu. Jadi kayak, "Kamu sembahyang untuk saya lah," gitu kan. mhm, Nah, jadi memang saya yang bawa ke sini karena Koko sibuk sekali ya dia yang saya bawa sini, saya bawa ke rumah sakit awalnya. Saya juga kayak, wah udah 8 tahun ini tidak tidak berada di sini ya. Kalau dulu masih ada kayak bahasanya masih masih okelah. Nah, sekarang ini kayak gimana, oh ya Google Translate. mulai Jadi dari serba nol Google kayaknya. Translate, mulai dari nol ya. Ya udah, jadi setelah apa, ada planning ama kemarin itulah, persiapan transplantasi ya kan, Kak. Nah, akhirnya sudah semua prepare-prepare. Nah, tiba saatnya kita mau pulang dulu, ama mau Imlek, jadi dokter izinkan untuk, pulang sekitar 3 minggu. Nah, ini juga suatu mujizat Tuhan ya, Kak, ya. Jadi pas di bandara itu ama, dia belum kami pulang dulu belum melakukan transplantasi, karena memang banyak persiapan di sini strictly sekali, Kak. Iya, Mau mau ngasih uang aja susah di sini. Sebenarnya bisa aja ya langsung set set set, di sini nggak, banyak sekali, apa, prosedur-prosedur dari mereka gitu. Ya udah terus kita baliklah, aku bawa ama, ke pulang, waktu di bandara tahu nggak Kak apa yang terjadi? Ama muntah darah, waduh, itu ada sekitar 3 atau 4 kantong plastik. aduh. Nah panik dong aku kan Kak, aku lagi di restoran pada saat itu, Kamu waktu itu sekali dia sendiri posisi sendiri, Kak. Memang wah, ama pada saat itu cuman hanya aku dorong pakai kursi roda aja mhm, sih. muntah Aku darah. belum ada teman, ya belum ada teman pada saat itu, ama muntah darah, kaget dong aku, Kak. Terus aku mau, telepon ini, telepon ambulan sama orang petugas yang di bandara. Dan ama di situ sudah mulai kayak, apa ya, kayak udah mau iya, bayangkan plastik plastik yang putih yang tong sampah di bandara itu, Changi, itu wah, ada 4 dan memang udah pucat, terus saturasinya juga sudah mau turun. Aku bilang, Mhm, "Tuhan, aduh gimana ini?" Jadi sampai petugas bandaranya nangis-nangis juga lihat ama, mungkin dia nggak kuat kan, dan itu, mhm, ambulansnya nggak cepet gitu datangnya, mhm, mungkin sekitar 30 atau apa, saya juga udah kayak panik gitu, "Aduh ama gimana?" Aku tetap tetap, obrolin ama, aku tetap kayak apa yang bisa kulakukan, aku nggak ada alat gitu kan. Aku cuman kayak bisa, "Tuhan, tolong Tuhan, kalau memang mau Tuhan panggil jangan di tempat ini," aku bilang gitu ya kan. mhm, mhm, Cuman bilang kayak gitu. Puji Tuhan akhirnya pihak medis datang, ama langsung dibawa ke rumah sakit dan dia masuk ICU, setelah itu selamatlah ama pada saat itu. Dan ternyata pecah dia punya varisesnya tuh pecah. Makanya ama jadi muntah darah banyak. Jadi ya ICU beberapa hari, setelah itu, eee, dilakukanlah transplantasi, bolak-baliklah masuk ICU kan, Kak. iya, Nah, ya bolak-balik akhirnya ama,
ya recovery, udah masuk lagi, udah selesai, ada 3 bulan itu, udah puji Tuhan banyak perkembangan lah Kak, maksudnya udah bisa jalan, udah bisa ini segala macam, kita juga udah enjoy, udah aku bawa dia ke mana-mana gitu ya kan. Mhm. Nah, up and down juga sih selama dia post transplantasi, kena infeksi, kena apa, jadi dia memang udah 4 kali lah masuk ICU selama pasca, transplantasi hati. Tapi sebelumnya memang sudah dijelaskan sama dokter resiko-resikonya gitu. Nah, tapi memang Ama ini kuat kuat sekali memang kan, Kak. Tapi memang aku bilang sama Ama tuh selalu berdoa untuk Ama, pokoknya Ama harus semangat, harus rajin ya. Kadang saya juga dimarahin dia ya, "Ini suruh olahraga aja kerjanya." Pokoknya ya strictly juga ya, maksudnya biar Ama itu kan ada minum imunosupresan ya, Kak. Iya. Jadi memang harus bener-bener bersih, harus bener-bener karena dia punya antibodi itu nggak kuat kayak kita. Dia minum penekan imun supaya karena kan hati dia, liver dia itu kan bukan berasal dari dia, Iya. jadi beda gitu. Jadi memang takut diserang sama si sistem imun, jadi dia ada obat Diturunkan dulu. Pokoknya betul, diturunkan terus. ya jadi memang kadang-kadang selalu kena marah, "Gila mau cuci tangan aja, cuci tangan," gitu. Jadi ya kalau disuruh olahraga ya gitulah, tapi memang Ama luar biasa, aku sangat menyayangi dia. Jadi memang setiap apa yang Tuhan percayakan, pasien-pasien yang aku rawat ya, yang pertama aku anggap itu adalah orang tuaku dulu. Jadi aku merawatnya dengan tulus gitu, itu yang selalu aku tanamkan, dalam diriku, Kak. Jadi bukan Ama aja ya, Kak, mungkin Mhm. pasien-pasien yang sebelum-sebelumnya aku anggap mamaku, kalau misalnya aku dapat pasien laki-laki, aku anggap bapakku. Jadi kalau kita anggap itu orang tua kita, otomatis kita sayang kan, Pakai gitu. hati ya. Pakai Iya. hati, ya benar, harus pakai hati, karena memang bukan ya CCTV banyak aja ya kan, tapi CCTV yang paling paling utama kan Tuhan sendiri kan gitu. Jadi kayak itu, jadi memang ya lakukannya memang betul-betul ya melayani melayani Ama, aku anggap ya aku melayani Tuhan, seperti itu, Kak. Mhm. Nah, Oh, ada mukjizat lagi, gimana tuh? sorry, Kak, ya mukjizat lagi lah. Jadi kemarin jadi kemarin itu kan, Kak, Ama tuh udah sembuh, kita udah mau pulang nih Iya. ke Indonesia. Nah, setelah itu waktu, apa, malamnya itu kami habis makan malam. Mmm. Ini kami 2 hari yang lalu baru jalan-jalan, aku baru bawa dia jalan-jalan ke ke minimarket lah gitu untuk Mmm. bawa oleh-oleh buat Akong, buat cucunya gitu kan. Malam-malam ternyata dia, pas makan muntah gitu, muntah, terus abis itu keringat dingin, abis itu sama kayak gini, waduh, aku langsung cek tensi, itu di hotel, kami di hotel ya kan Kak, kami sudah balik ke hotel ini, Ama udah Mmm. discharge, rupanya tensinya 178, 178 aku langsung telepon dokter, dokter, suruh bawa langsung ke rumah sakit. Beruntungnya kami punya hotel itu sangat dekat dari Rumah sakit. rumah sakit. Ya jadi kayak cuman 2 menit, cuman Grab-nya, driver-nya marah juga, "Why you don't call ambulance?" Gitu ya. Terus aku trauma sekali waktu di bandara ambulan itu lama sekali, jadi aku sangat trauma gitu. Padahal kalau Grab 2 menit sampai langsung cus gitu. Iya. Akhirnya ya, "Sorry sorry brother," kata ya akhirnya semua teratasi, rupanya aku dipanggil dokter, dia bilang, "Ama, eee, perdarahan otaknya banyak," gitu. Waduh, aku Mmm. kaget dong ya kan, Kak, Mhm. kaget. Jadi aku telepon Koko, nggak diangkat, dan ini Sito, ini urgent urgent harus dilakukan operasi, dia bilang kayak gitu. Terus ya kan, karena aku cuman caregiver, aku nggak bisa memutuskan kan, Kak. Iya. Jadi aku langsung telepon dokter Ama, "Dok, please, lanjutkan aja operasinya, anaknya belum bisa dihubungin," aku bilang kayak gitu. Eee aku tahu Koko orangnya pasti akan memberikan terbaik sama mamanya, "Segera lakukan operasi," aku bilang kayak gitu. Mmm. Ya udah akhirnya puji Tuhan Koko angkat, telepon dan Ama operasi, setelah operasi berjalan, eee, Ama nggak bisa sadarkan diri kan, Kak, maksudnya dia kayak, beratlah, perdarahannya berat sekali dan anaknya udah ditelepon-telepon dokter untuk bisa datang ke Singapura ini. Setelah itu pas hari kedua aku lihat Ama, hari pertama aku nangis, "Tuhan, a apa yang bisa menyebabkan Ama seperti ini? Kayaknya Tuhan kayak 7 bulan ini dia begitu kuat ya, 4 kali
Orang 1 kali intubasi aja, itu pasti udah ketakutan kan, Kak. Iya. Dia 4 kali. Hebat banget gitu, maksudnya kayak penyertaan Tuhan itu nyata banget ya atas hidup Ama ini ya, gitu. Jadi kayak aku nangis gitu, dan aku belum tahu ternyata dokter kebesokan harinya itu bicara sama anaknya, anaknya udah datang pagi-pagi, si Koko, terus ada 1 dokter yang aku temui pas di lorong rumah sakit dan dia bilang, "Ama kamu akan meninggal karena Hmm. itu perdarahannya sangat buruk," dia bilang, "damage, menyebabkan kerusakan otak," dia bilang kayak gitu ya kan. Terus aku bilang, "Oh iya Dok, tadi katanya mau CT scan," saya bilang kayak gitu ya kan. Hmm. "Untuk apa lagi CT scan?" Dia bilang kayak gitu ya kan. Kaget dong saya ya kan, loh, Hmm. yang saya dengar akan dilakukan CT scan lagi, mau melihat progresnya gitu, untuk apa lagi? Kemarin, udah pokoknya itulah, dan akhirnya si Koko nangis-nangis, Hmm. terus, aku mau ngomong sama Koko, aku takut ya kan. Ya udah, akhirnya kami bersama-sama bertemu sama dokter, terus dokter bilang, "Kalian harus kuatkan hati karena memang Ama punya, ini perdarahan itu banyak menyebabkan kerusakan otaknya, makanya Ama belum bangun," katanya kayak gitu ya kan, nggak koma lah gitu. Kesadarannya kalau di medis jelas koma sekolnya tuh 3 gitu, jadi memang buruk lah. Jadi ketika Ama henti napas, kita tidak melakukan yang namanya resusitasi, mereka bilang seperti itu. Jadi kayak, ya udah berarti Ama ini cuman bergantung pada alat aja. Amaku ini cuman hanya bergantung sama ventilator aja, Kak. Hmm. Hmm. Nah, ya udah, di situ aku nangis jadi-jadinya gitu, kayak, "Oh Tuhan, ada yang salah nggak ya dengan apa yang aku masak?" Aku jadi kayak gitu ya kan. Hmm. "Ada yang salah nggak ya dengan apa yang ternyata bukan gara-gara itu, karena Ama kan, stroke-nya itu karena Ama minum blood thinner. Blood thinner itu obat pengencer darah, itu Hmm. komplikasinya, gitu. Ya udah, akhirnya ya udah aku berdoa dan Koko nangis, semua kita nangis, anak-anaknya didatangkan semua dari, ada Hmm. dari Medan, cucunya juga didatangkan dari Medan, dan aku ngerasa, "Oh ya Tuhan, berarti berarti Ama udah nggak bisa, harapan hidupnya kecil ya." Aduh, Hmm. kayak sedih gitu ya kan. Karena Ama ini baik sekali sih, Kak, gitu. Udah aku anggap kayak mamaku juga gitu ya. Hmm. And then kebesokan harinya, Kak, luar biasa, Ama bangun, Ama buka mata. Hmm. Ama buka mata dan dokter aja speechless gitu, "Wah ini miracle," dia bilang seperti itu. Tapi aku dalam hati aku selalu berdoa, "Tuhan, kalau memang Tuhan ingin panggil, ya kehendak-Mu lah yang terjadi." Aku sampai Hmm. mungkin capek ya Tuhan Ama ya gitu, mungkin Ama udah memang selalu Ama kayak, "Udahlah kasih kasih gua racun aja lah, ngapain lagi," gitu. Jadi kayak Hmm. dokter suruh kasih racun aja sama Wa gitu, ada namanya juga udah lama sakit ya kan, Kak, jadi Iya. kayak ada rasa dia nggak mau bertahan, padahal kalau pikir-pikir semangatnya tuh banyak gitu, disuruh olahraga pasti mau walaupun merepet gitu ya kan. Semangatnya banyak banget Hmm. gitu. Jadi aku lihat, wih, bisa buka mata, terus aku bilang sama dokter, "Wah ini miracle ya Dok?" "Yes, this miracle," katanya. Wah. Gitu ya kan. Akhirnya mereka memutuskan ketika Ama nanti henti napas, kami akan melakukan resusitasi. Jadi ada harapan gitu kan. Kalau kemarin kan mereka bilang ketika Ama apnu, henti napas, kami tidak melakukan resusitasi ya, dia bilang seperti itu. Nah, saya besoknya mereka, mengubah plan. Kalau Ama terjadi apa-apa, kami akan melakukan resusitasi. Wih, berarti mujizat, puji Tuhan sampai hari ini Ama sudah pindah ke ward biasa gitu, Kak. Harusnya di HCU dulu, tapi karena kondisi Ama Hmm. bagus, Ama ke ward yang, biasa. Jadi Wow. dokter yang bilang ke aku yang kemarin, "Lu punya Ama udah mau meninggal gini-gini," saya nggak pernah lagi lihat ward kemana dokter itu. Oh. Jadi iya, jadi saya nggak pernah lagi ketemu sama dokter itu yang Hmm. membilang Ama nggak punya harapan gitu. Ya Hmm. kalau dari segi dari segi medis mungkin begitulah ya kan, Kak, tapi aku melihat dari kacamata imanku, aku merasa semua dalam kontrolnya Tuhan, bukan dari kontrolnya mesin. Aku cuman kayak gitu aja ngomong sama Tuhan gitu. Itu sih, Kak. Ya itu sih, apa Mujizat. namanya, kayak mujizat. Ini kayak Iya, kamu menemani orang tua, bener-bener kayak menemani orang tuamu sih sebegitunya.
Kayak Iya, ini juga, selama kamu di Singapura, Nista, yes, Kak. kamu ikut komunitas juga nggak di sana untuk Nah, iya, jadi memang aku tuh pengen sekali, Kak, ikut komunitas, tapi karena keterbatasan aku kan kerja ya kerja tuh sebenarnya kayak, kerjanya juga eee, full ya full kayaknya day ya, iya, sebagai home care apalagi kalau sakit ini iya. kan harus setiap saat kalau nggak Mhm. salah ya? Iya, iya betul, Kak. Nah itu yang kurindukan juga, gimana ya caranya aku bisa minimal hari Minggu aku bisa gereja gitu ya kan, Kak. Mhm, Nah ini juga plan-ku, aku mau bilang sama Koko, karena kan aku ada temen kan, ada mhm, teman 1 orang sebenarnya bisa sih backup gitu. Nah itu juga yang aku mau, tapi inilah ama up and down jadi kayak aduh, ya mhm, udahlah. Jadi aku sekarang ini selama di sini, eee ibadah online, mmm, satu lagi kalau misalnya ada dari gereja, Zoom atau apa, doa bareng, terus ikutan, ya iya ikutan gitu, Kak. Kalau ada kayak kayak kalau sama suamiku tiap malam kita usahakan kita FaceTime, kita berdoa bersama wow, gitu. Ya, mmm, itulah yang membuat mungkin bisa kuat ya, Kak, ya. kekuatan, Iya, kekuatan. Kalau Nista betul. kemarin tuh kontenmu yang naik itu tuh bulan apa tuh Nista? Yang Seminggu yang lalu sih, Kak. seminggu yang lalu itu kan kamu Hari nge-post-nya Minggu juga yang lalu. nggak ada intensi apa-apa kan, cuman Enggak. nge-post aja gitu kan? Iya, cuman nge-post aja kayak nggak tahu ya, kayak kayak tiba-tiba ya, pengen nge-post inilah, pengen nge-post kayaknya kebaikan Tuhan lah, maksudnya kayak Mmm, aku lihat kenapa aku mau nge-post kan, Kak, aku lihat Tuhan, Tuhan tolong, kenapa aku nggak mau menceritakan kebaikan Tuhan yang lebih lagi gitu, karena bolak-balik Tuhan tolong Ama. mmm, Ama itu maksudnya aku tuh melihat kerja cara cara kerjanya Tuhan tuh di hidup Ama gitu loh kan, mmm, Kak. Jadi kenapa aku tidak mau memberitakan yang apa ya, sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan gitu. mmm, Nah, tiba-tiba nggak tahu pas lagi di ICU, itu aku ngetiknya pas lagi di ICU, Ama kan nggak bisa kita nggak bisa terlalu gimana ya, palingan kayak iya, visitor full nemenin. nggak bisa full ya, jadi lebih sering di visitor lounge kayak gitu. Jadi ngapain ya, daripada scroll-scroll habis waktu. Akhirnya ya udah aku pertama upload itu di TikTok sih sebenarnya, Kak. Mmm, Aku lihat, ih, kok aku tuh udah lama upload TikTok sebenarnya karena tapi yang lihat nggak banyak gitu kan. mmm, Nah, ini kok tiba-tiba 100, 200, 300, ih, kok jadi banyak mmm, sampai 52 views. Akhirnya ya udah aku switch, aku, share juga ke Instagramku. mmm. Nah, besoknya Kak Kak Olive yang Olive yang yang ngontak Olive dia, ngontaknya kayak terus Olive juga bilang, "Loh di-post loh sama Nista ini." Ya puji iya, Tuhan sih kita berapa kali loh. Aku bilang itu mmm, bukan hebatnya kita, bukan hebatnya Olive, benar. cuman kayak Tuhan tuh taruh itu selalu berapa kali kita ngobrol sama narasumber itu ya. Mmm. Bilangnya kayak gitu, berapa kali kayak Tuhan tunjukkan. Jadi, apalagi kalau kita ngobrol off the record biasanya, ya udah itu kayaknya memang waktunya Tuhan loh, bukan waktunya kita. Jadi kalau hikmat itu ada di Olive, dia kontak orang, puji Mhm. Tuhan sih, aku juga nggak nyangka juga bisa seperti itu. Terus kalau dari komen-komen, mungkin orang-orang yang netizen yang online yang Iya, bener-bener bikin kamu, wow, ternyata semangat. postinganku bisa, eee, memuliakan Tuhan, bisa memberkati. Iya, Ada iya. nggak? Ada DM ada DM? ada ada, ya banyak yang DM juga kan, Kak. Ada juga yang aku senang sekali dengan satu komen, "Aku mau memulai perpuluhan, Kak." Wah, Wah, kayaknya aduh senang banget gitu ya kan, gitu ya kan memang ya nggak semua gereja yang ada yang perpuluhan, tapi ya memang gimana ya, maksudnya aku perpuluhan itu rasa syukurku sebenarnya, Kak, sama Tuhan gitu kan. mhm, Aku ya palingan kita cuman dapat 10, itu cuman dapat 10, kita 90, kita lebih banyak ya gitu. iya iya, Kenapa kita nggak mau memberi gitu ya kan, padahal cuman dikit doang gitu. Maksudnya kayak ya tapi memang aku ngomong seperti ini flashback lagi kan yang dulu mungkin sempet nggak sekarang-sekarang ngasih. ini iya sempet nggak ngasih tuh 4 tahun itu bahaya banget sih aku, Kak. Tapi memang nggak tahu, makan aja susah ya mungkin seperti itulah, Kak. Mmm, Sampai ya dulu, makan harus pinjam uang, harus segala macam, kurang segala macam, sampai anak sakit kadang-kadang aku harus minta bantu sama
sama adik-adikku kalau anakku sakit. Nah, ya begitulah Kak, selama 4 tahun bergumul, banyaklah up and down-nya gitu. Tapi hari ini kayak utang kami tuh banyak banget kan Kak, aku udah bisa selesaikan, yang udah utang 5 tahun yang lalu aku chat orangnya, Hmm. "Halo, Kak," sempet waktu itu aku punya home care juga, tapi nggak lama. Tapi memang dia bilang, "Nanti aja kalau uang Nista udah banyak baru bayar," gitu. Hmm. Dalam hati aku, "Kapan ya uang aku banyak ya? Oke, aku," baik banget yang utangin aku tuh udah 5 tahun yang lalu. Terus aku chat kemarin, "Kak, aku puji Tuhan, cicilan motorku udah mau selesai, aku boleh cicil utangku yang dulu, Kak. Aku Wah. kan punya utang sama Kakak," aku bilang gitu. Jadi aku ingat siapa yang membantuku pada saat susah, masa aku ya walaupun lumayan juga nominalnya kan, Kak, tapi dia mau cicil dan memang dia orang kaya, dia nggak perlu juga sih sebenarnya saya bayar, tapi aku nggak mau seperti itu karena aku minjam, artinya kalau minjem aku harus kembalikan, Iya. ya seperti itulah. Jadi kayak ketika aku membayar utang, pasti ada rezeki lagi yang lain, aku Amin. sangat percaya dengan hal yang kayak kayak gitu, karena memang kita tidak menyimpan barang orang lain di kita toh, gitu. Iya. Yaitu Wow. tiap bulan juga aku bisa bawa orang tuaku, atau bisa membelikan sesuatu yang dia butuhkan. Dulu aku kayak kesel banget sih lihat orang tua, "Ini aku lagi kayak gini, kenapa sih dimintain?" Gitu. Sekarang, ya "Ma ini, Pa ini," segala macam, ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ya gitulah, Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, iya. Terus kalau Nista sendiri, mungkin kamu selama, kamu lahir baru yang dulu, terus sampai Mhm. sekarang, ayat emasmu tuh apa sih yang kamu jadiin pegangan hidup, Nista? Oke, Kak, inilah ayat emasku yang kujadikan pegangan hidup itu di Efesus, 3 ayat 20, Kak. Gimana tuh isinya, Nista? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini ayat yang paling aku pegang sampai sekarang, dan itu nyata di dalam kehidupanku, gitu. Aku nggak pernah menyangka aku bisa ini ya, impian orang banyak bekerja di sini ya kan, Kak. Aku nggak pernah bisa menyangka, padahal ya mungkin aku cuman hanya caregiver gitu. Tapi ya aku bisa ada dream-ku yang tercapai, banyak yang tercapai, ya dari sini gitu. Dan aku nggak pernah bisa nggak ya melayani ama, ya begitulah maksudnya kayak aku, eee, apa ya, melihat melihat cara kerjanya Tuhan. Kadang Tuhan itu kan suka melakukan miracle itu bukan di diri kita, tapi dari orang lain dan kita bisa belajar dari hal itu, gitu. Dan itulah aku melihat penyertaan Tuhan di pasien-pasienku, di banyak orang. Jadi kayak Kakak ini juga nih ya, podcast-nya keren banget gitu loh. Maksudnya kayak Puji yang, Tuhan. wih, eee, ini ya maksudnya apa namanya, kayaknya kayak cuma-cuma ya yang mereka berikan gitu waktu mereka, tapi memang ya benar, kita kayak mau menyenangkan Tuhan aja, bener kan, Kak? Iya. Gitu, keren sih Kak Rian dengan Kak Olive. Thank you banget. Nah, mungkin Nista ada Sukses yang terus. mau di-share juga, untuk bisnisnya atau akun-akunnya, nanti bisa kita Ah share di sini. thank you, Kak. Nah, Iya, thank you sebelumnya, Kak. mhm, Ya bisnisku ya itulah, Kak, cemilan, aku ada join sama temenku, sama ya titip jual, sama satu memang aku lagi jalanin, produk kesehatan gitu, Kak. Jadi ya memang nanti cek di Instagram-nya Nista ya, siap siap, Kak. @nista_sihaloho ya, Instagram Iya, nanti Kak. kita tampilin di sini. Boleh yang belum Iya, follow, di-follow-follow Instagram. wih. Nista gitu aja. Ya thank you banget Nista buat obrolannya tadi, sharing-sharing-nya juga seru banget. Terima kasih. Teman-teman buat yang udah nonton video ini sampai sini bisa di-like, subscribe, juga komen-komen dan share juga, apalagi kalau kamu kenal dengan Nista ini. Gitu aja. Thank you. Tuhan Thank you, memberkati. Kak.